مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sampai pada pembahasan berikutnya, berkata Fadilatul Syekh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, "Tsumma ba'da dzalika yamsahu ar-ra'sa wal udhunaini ar-rajul wal mar'ah." Setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu terakhir tentang membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian masuk dalam pembahasan yang baru, tsumma ba'da dzalika yamsahu ar-ra'sa wal udhunaini. Kemudian setelah membasuh kedua tangan sampai siku, lalu seorang yang berwudu ini mengusap kepalanya dan juga mengusap kedua telinganya, baik lelaki ataupun wanita. Ini adalah poin yang ke-6 dalam sifat atau kaifiat wudu, yaitu mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Kalau bagian-bagian yang lain maka dibasuh. Adapun kepala dan kedua telinga maka diusap, bukan dibasuh. Sehingga cukup untuk diusap kepala dan kedua telinga tersebut. Ada pembahasan di sini. Ada beberapa pembahasan. Pertama, apa hukumnya mengusap kepala ini? Apa hukumnya mengusap kepala? Kita mulai dari kepala terlebih dahulu sebelum ke telinga. Mengusap kepala hukumnya wajib. Dan mengusap kepala ini merupakan bagian dari rukun wudu yang tidak boleh ditinggal. Kita telah membahas dari awal terkait dengan berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, membasuh wajah dan seterusnya. Kita juga telah membahas hukum-hukum terkait dengan hal tersebut. Kemudian adapun mengusap kepala maka hukumnya adalah wajib dan ini merupakan rukun, sehingga tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditinggal. Sebagian orang ada yang sampai mengatakan bahwa mengusap kepala ini merupakan sunnah. Ini merupakan pendapat atau pandangan yang sangat nyeleneh sekali. Mengusap kepala ini bukan sunnah, tapi mengusap kepala ini wajib, karena ini merupakan bagian dari rukun wudu, di mana Allah Taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wamsahu biru'usikum," dan usaplah kepala kalian. Baik, sehingga apa hukumnya mengusap kepala? Hukumnya wajib, tidak boleh ditinggal, karena itu merupakan rukun dari rukun wudu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengusapnya? Bukan dibasuh tapi diusap. Sehingga rambut itu bukan dibasuh, kepala itu bukan dibasuh, diguyur air, tapi hanya diusap saja. Tangan dibasahkan kemudian diusap. Bagaimana caranya? Maka ada dua cara di sini. Pertama, sesuai dengan hadis Abdullah bin Zaid, sahabat yang mulia Abdullah bin Zaid, ketika ditanya tentang bagaimana cara wudu Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Zaid menjelaskan tentang wudunya Nabi SAW sampai pada ucapannya, "Tsumma masaha ra'sahu biyadayhi." Kemudian Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, begitu. Fa'aqbala bihima wa adbara, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu, thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu, thumma ghasala rijlaihi. Bagaimana caranya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangannya? Bagaimana cara mengusapnya? Dimulai dari depan. Bagian depan ini yang dekat dengan wajah, kemudian tarik ke belakang hingga ke tekuk belakang. Kemudian dari belakang tarik lagi ke depan lagi sampai kembali ke tempat yang semula di depan. Ini cara yang pertama. Sehingga bagaimana cara mengusap kepala? Maka pertama tangan itu dibasahi dengan air. Kemudian tangan yang basah dengan air itu kemudian kita pegang bagian depan ini, kepala, dari dekat dengan jidat kita, tarik ke belakang terus sampai ke tungkuk belakang kita, leher kita. Kemudian tarik lagi ke depan. Sudah begitu, itu cara mengusap kepala yang pertama. Cara mengusapnya pertama begitu. Itu cara mengusapnya. Kemudian cara yang kedua, cara berikutnya. Hadis dari Ar-Rubayyi binti Muawwidh. Itu cara yang pertama, dari depan ke belakang, balik lagi ke depan lagi. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, hadis dari Ar-Rubayyi binti Muawwidh, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu di sampingnya, di sisinya. Kemudian Ar-Rubayyi binti Muawwidh ini menjelaskan tentang tata cara wudu Rasulullah SAW yang dilakukan di sampingnya. Kemudian sampai pada bagian famassaha ra'sahu kullahu, Rasulullah SAW mengusap kepalanya semuanya.
Bagaimana caranya? Min qarni sya'ri kulli nahiyatin limunsabbi sya'ri la yuharriku sya'ra an hayatihi. Beliau mengusap semua kepalanya dari ubun-ubun kepalanya, dari ubun-ubun mulainya. Dari ubun-ubunnya ini bagian atas ini ke setiap sisi sampai kepada bagian bawah rambut tanpa membuat rambutnya berantakan. Jadi mulainya kalau yang pertama dari depan ke belakang, belakang tarik lagi ke depan, itu cara yang pertama. Cara yang kedua ini Rasul mulai dari tengah. Rasul mulai dari tengah. Kemudian Rasulullah mengikuti aliran bentuk rambut. Jadi sehingga tidak berantakan. Kalau rambutnya belah kanan ya berarti ini dimulai dari tengah begini, kemudian misalkan tarik ke kanan. Itu sampai ke bawah. Kemudian lagi tarik lagi ke atas lagi, mulai ke bagian depan dan belakangnya. Itu cara yang kedua. Kalau cara yang pertama dari depan ke belakang, belakang ke depan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ini bagi orang-orang yang rambutnya agak gondrong ini. Kalau misalkan pakai cara yang pertama pasti acak-acakan nantinya. Kalau cara yang pertama dari depan ke belakang, belakang ke depan ini bagi orang-orang yang rambutnya pendek. Sehingga kalau dia bolak-balik begitu rambutnya tidak akan acak-acakan. Sekarang bagaimana dengan rambutnya yang agak panjang di sana? Maka mulainya dari tengah. Bisa dengan cara misalkan dari kanan ke kiri dulu begini, kemudian dari tengah lagi depan ke belakang dua-duanya. Satu begitu, sehingga rambutnya tetap rapi. Atau misalkan mengikuti sisirannya. Kalau sisirannya misalkan samping kanan berarti mulai begini, kemudian ke depannya sedikit. Kalau misalkan sisirannya belah dua ya sudah ada beda apa ya, tinggal begini, kemudian bagian ininya. Jadi begitu. Itu cara yang kedua dari cara mengusap kepala. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan rambut kita. Kalau rambut kita pendek dari depan ke belakang, belakang ke depan. Kalau misalkan rambut kita agak panjang ini, kalau misalkan kita lakukan yang pertama maka akan acak-acakan, maka mulai seperti tadi. Tapi harus rata semua, semuanya kena. Begitu, semuanya kena. Baik, itu caranya. Itu cara mengusap kepala. Cara mengusap kepala. Sekarang bagaimana bagi wanita? Kalau tadi kan bagi lelaki, anak muda. Bagi wanita pun sama. Tinggal bagian depannya saja. Tapi bagian kepalanya saja. Kalau rambutnya panjang, yang penting kepalanya saja. Yang penting bagian kepalanya yang ada di kepalanya itu, sehingga tidak harus sampai ujung-ujung, kemudian sampai ujung rambutnya kena juga tidak masalah. Yang penting bagian kepalanya. Baik, itu cara mengusapnya. Sekarang batasan mengusapnya bagaimana? Apakah seluruh rambutnya itu harus terkena usapan, atau seluruh kepalanya harus terkena usapan, atau bagaimana? Maka di sini ada perselisihan pendapat para ulama. Mazhab Malikiyah dan Hanabilah mereka mengatakan atau berpandangan bahwa wajib diusap semuanya. Kepala itu, rambut-rambut yang ada di kepalanya itu harus diusap semuanya. Itu wajib. Jadi kalau misalkan hanya sebagian saja yang diusap, setengahnya saja, misalkan depan saja begini, maka tidak sah wudunya. Harus semuanya diusap seperti tadi misalkan dari depan ke belakang, belakang ke depan, satu begitu. Atau caranya kanan ke kiri, kemudian depan ke belakang, dua begitu. Karena dengan demikian akan kena semua kepalanya. Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah wajib. Hanafiyah dan Syafi'iyah, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berpandangan bahwa yang wajib adalah sebagiannya. Yang wajib adalah sebagian kepala. Jadi kalau sebagian kepala itu diusap, maka sudah gugur kewajiban. Makanya harus dibedakan. Mazhab Maliki dan mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, wajib seluruhnya harus diusap. Kalau sebagian yang diusap, rambutnya sebagian diusap yang ada di kepala, maka tidak sah wudunya. Kalau mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Syafi'i, maka sebagian saja yang diusap, maka sudah cukup dan sah wudunya. Sehingga masing-masing berbeda konsekuensinya. Mazhab Abu Hanifah dan mazhab Syafi'iyah mereka berbeda pendapat, minimalnya semana. Dikatakan kalau sebagian yang diusap maka sah menurut mereka berdua. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya. Kalau mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah minimalnya seperempat kepalanya. Seperempat kepalanya. Kalau kurang dari seperempat itu yang diusap, misalkan hanya begini saja, maka tidak sah wudunya. Minimal seperempat yang diusap. Ini mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa sebagian kepala yang diusap sah, itu yang wajibnya. Sebagian itu seberapa minimalnya? Sebagian itu minimalnya seperempat kepalanya, seperempat rambutnya. Adapun mazhab Syafi'iyah, maka mesti hanya satu rambut saja yang diusap maka sudah sah. Mazhab Syafi'iyah. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi, di mana Imam Nawawi mengatakan, qala ashabuna hatta law masaha ba'dha sya'ratin wahidatin ajza'ahu.
Berkata para ulama dalam mazhab Syafi'i, sampai-sampai kalau satu helai rambut saja yang diusap itu, satu saja yang tumbuh diusap, maka itu sudah cukup bahwa wudunya sah. Yang berbeda. Kok bisa mereka berbeda semacam ini, empat mazhab ini? Bahkan yang mengatakan sebagian saja pun berbeda. Mereka berbeda dalam memahami ayat Al-Quran, wamsahu biru'usikum. Dalil mereka sama semua. Kalau ditanya mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, dalilnya mana? Ayat Al-Quran tadi, surat Al-Maidah ayat 6. Wamsahu biru'usikum. Kalau kita tanya mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah, mana dalil hukum mengatakan sebagian saja, maka mereka pun akan mengatakan dalilnya adalah wamsahu biru'usikum. Dalilnya sama semua. Di sisi mana kok bisa mereka menggunakan dalil yang sama tapi berbeda dalam penyimpulan? Mereka berbeda dalam memaknai huruf ba pada kalimat biru'usikum. Bayangkan, cuma gara-gara huruf ba mereka berbeda. Berbeda konsekuensinya. Mereka mengatakan bahwa wamsahu biru'usikum, kalimat biru'usikum, mereka berbeda pandangan tentang makna huruf ba ini. Karena dalam bahasa Arab makna huruf ba itu ada 13 makna, kurang lebih segitu. Mereka mazhab Malikiyah dan Hanabilah, mereka mengatakan bahwa ba di sini maknanya lil ilsaq. Apa itu lil ilsaq? Maknanya bahwa ba di sini bermakna seluruhnya. Itu makna lil ilsaq. Ba bermakna lil ilsaq. Harus semuanya itu kepala kena semua. Sehingga dari ayat yang mulia ini diambil kesimpulan kepala wajib dibasuh semuanya. Dari mana? Dari huruf ba yang bermakna lil ilsaq. Dalam bahasa Arab ba itu bermakna lil ilsaq. Kata mereka. Mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa makna huruf ba pada biru'usikum itu maknanya bukan lil ilsaq, tapi maknanya adalah litab'id. Litab'id itu maknanya adalah sebagian. Sehingga ketika dikatakan wamsahu biru'usikum, maka usaplah sebagian kepala. Itu yang wajib. Sehingga kata Imam Syafi'i dan mazhab Hanafiyah bahwa mengusap kepala itu sebagian saja. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari makna huruf ba, bahwa ba dalam bahasa Arab itu diantara maknanya adalah litab'id, sebagian, menunjukkan makna sebagian. Kemudian yang pertama membantah mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa mengatakan ba itu bermakna sebagian ini keliru. Kenapa? Karena tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab ba itu bermakna litab'id, karena mereka begitu. Sehingga dalam hal ini mereka mengatakan ba itu maknanya lil ilsaq, yang maknanya semuanya. Ba tidak didapati dalam bahasa Arab, ba itu maknanya litab'id sebagian. Kemudian kita mengatakan bahwasanya mengatakan ba bermakna sebagian adalah al-Imam Syafi'i. Kalau engkau mengatakan bahwa ba tidak dikenal dalam bahasa Arab bermakna sebagian, maka cukuplah satu ucapan al-Imam Syafi'i yang itu tanda bahwa di antara makna ba adalah litab'id. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya qaul Syafi'iyah fil lughah hujjah. Ucapan Al-Imam Syafi'i, pendapat Al-Imam Syafi'i dalam bahasa Arab itu merupakan hujjah. Bayangkan, hujjah, dalil. Yang mengatakan ba litab'id adalah Al-Imam Syafi'i. Ucapan Al-Imam Syafi'i adalah dalil yang menunjukkan bahwa ba dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah litab'id. Sehingga dari sini wamsahu biru'usikum, ba di sana pun bisa dimaknai dengan litab'id. Sehingga wallahu ta'ala alam bisawab, yang rajih adalah bahwa yang wajib, ingat ini yang wajib. Yang wajib adalah mengusap sebagian kepala. Dengan dasar ayat tadi wamsahu biru'usikum, dan ba di sana bermakna litab'id, bermakna sebagian. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Syafi'i. Loh, bukankah makna ba dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sebagian tidak dikenal dalam bahasa Arab? Ucapan Al-Imam Syafi'i dalil dalam bahasa Arab. Siapa yang mengatakan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga ba bermakna litab'id itu dikenal di kalangan bahasa Arab minimal oleh Imam Syafi'i yang kemudian berpendapat demikian. Sehingga yang wajib adalah mengusap sebagian. Adapun mengusap semuanya itu yang sunnah, itu yang utamanya. Kalau kita berbicara tentang masalah yang wajib minimalnya, maka sebagian yang diusap saja pun itu sudah sah wudu kita. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Misalkan yang bisa kayak segini, sah sudah wudunya. Karena berdasarkan ayat wamsahu biru'usikum, ba di situ bermakna litab'id. Kata siapa? Al-Imam Syafi'i. Loh, emang ucapan Imam Syafi'i itu dalil dalam bahasa Arab? Iya, siapa yang mengatakan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, ini batas minimalnya. Wajib mengusap kepala itu bagaimana? Sebagian. Dan itu pula yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'ala al-imamati wal khufayn. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu kemudian mengusap ubun-ubunnya. Kalau ubun-ubunnya yang diusap, mengusap kepala semuanya ke sebagian, ubun-ubunnya saja yang diusap, maka sebagian kepalanya. Dan ini dalil bahwasanya yang wajib adalah mengusap sebagian kepala saja. Itu yang wajib. Kalau yang sunnah, yang utama jelas semuanya. Jadi bukan semuanya itu wajib, tapi sebagian saja. Ini di antara dalil yang dikuatkan. Meskipun yang lain pun membantah dengan membawakan dalil ini, tapi insya Allah itu sudah cukup dan gamblang. Baik, itu batasan minimal dikatakan seorang itu mengusap kepala. Jadi di sini harus bedakan antara mengusap semua kepala, maka itu yang afdol, yang utama, dan yang wajib dari mengusap kepala sebagian saja. Maka dan ini pun bisa dipraktekkan bagi para wanita, karena kadang para wanita kerepotan kalau misalkan berwudu di dalam tempat umum. Bagaimana cara berwudunya? Kalau misalkan kepalanya harus diusap semua, begitu ribet. Kalau ingin dibuka semua kerudungnya tidak mungkin di tempat umum. Maka cukup sebagian rambut yang tumbuh di kepalanya terusap, sudah cukup sah. Tinggal nanti sisanya diusap saja bagian jilbab atasnya. Begitu. Kalau sebagian rambut kan bisa tinggal tangannya dibasahi masuk ke dalam sini, cukup. Dan itu sudah cukup dianggap bahwa wudunya itu sah, cukup gugur kewajibannya. Baik, itu cara mengusap. Kemudian berapa kadar yang harus diusap dari kepala ini? Apakah semuanya atau sebagiannya? Kemudian pembahasan berikutnya, berapa kali mengusapnya? Berapa kali mengusapnya? Kita membahas bagaimana cara mengusapnya. Mengusap kepala ini gimana caranya? Kemudian yang kedua, batas minimal. Dikatakan seorang itu mengusap berapa? Kemudian yang ketiga, berapa kali mengusapnya? Kalau yang lain wajib sekali dan disunahkan 3 kali. Sekarang kepala bagaimana mengusapnya? Apakah disunahkan juga 3 kali? Apakah wajib sekali? Apakah 2 kali atau 5 kali? Atau 7 kali misalkan? Maka mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, dari mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, jumhur ulama mereka berpandangan bahwa kepala itu dibasuhnya hanya 1 kali saja. Tidak 2 kali, tidak 3 kali. Hanya 1 kali saja, cukup 1 kali. Mereka berdalil dengan hadis Utsman bin Affan, dari budak Utsman bin Affan, Humran bin Aban, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian Humran bin Aban ini mengatakan, "Ra'aitu Utsman bin Affan tawadda." Aku melihat Utsman bin Affan berwudu. Kemudian sampai pada ucapannya, "Tsumma masaha ra'sahu." Kemudian aku melihat Utsman bin Affan mengusap kepalanya. Tsumma ghasala qadamahu al-yumna thalathan, tsumma al-yusra mithla dzalika. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda mithla wudu'i hadza. Humran bin Aban melihat sahabat yang mulia Utsman bin Affan berwudu sampai pada bagian mengusap kepala, dikatakan tsumma masaha ra'sahu, titik. Bahwa Utsman bin Affan kemudian mengusap kepalanya. Kemudian setelah itu membasuh kaki kanannya 3 kali, membasuh kaki kirinya 3 kali. Kemudian setelah selesai berwudu, Utsman mengatakan bahwasanya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a mithla wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Para ulama, mayoritas ulama mereka mengatakan kalimat tsumma masaha ra'sahu itu dalil bahwa diusapnya kepala hanya 1 kali saja. Karena dari awal itu disebutkan 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tadi juga bagian kaki salatan 3 kali. Tapi ketika berbicara tentang kepala tidak disebutkan 3 kalinya. Maka kata para ulama, mayoritas ulama, kalimat tsumma masaha ra'sahu, titik, tidak ada keterangan salatan, ini menunjukkan bahwa diusapnya kepala hanya 1 kali saja. Begitu cara mereka berdalil, jumhur ulama. Dalil yang kedua, dari seorang tabi'in Abdurrahman bin Abi Al-Laila, bahwa dia pernah melihat Ali bin Abi Thalib berwudu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tawadda'a berwudu. Fa ghasala wajhahu thalathan. Kemudian Ali bin Abi Thalib membasuh wajahnya 3 kali. Wa ghasala dhira'aihi thalathan. Kemudian membasuh kedua tangannya itu 3 kali. Ada kalimat thalathannya. Wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Kemudian Ali bin Abi Thalib membasuh kepalanya, mengusap kepalanya, bukan dibasuh, mengusap kepalanya wahidatan 1 kali saja. Tsumma qala hakadza tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, beginilah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, kemudian Hanabilah
Dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpandangan dari dalil ini, summa masaha ra'sahu wahidatan, ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu hanya satu kali saja. Masaha bi ra'sihi wahidatan. Ali bin Abi Thalib mengusap kepalanya satu kali saja. Itu dalil-dalilnya. Kemudian di sana ada para ulama lain yang berpandangan bahwa mengusap kepala itu 3 kali. Ternyata begitu. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Anas bin Malik. Sahabat yang mulia Anas bin Malik berpandangan bahwa mengusap kepala itu pun 3 kali. Jadi 1 kali yang wajib, kemudian 3 kali yang sunnahnya. Kalau yang pertama tidak, cukup hanya 1 kali, tidak boleh ditambahkan lebih dari 1 kali. Yang kedua ini tidak, 3 kali. Yang afdol, yang utama adalah 3 kali. Siapa yang berpandangan semacam ini? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian Sa'id bin Jubair, salah seorang tabi'in. Kemudian Atha bin Abi Rabah, salah satu fuqaha sab'ah, fuqaha yang 7 di masanya. Kemudian Al-Imam Syafi'i. Di antaranya para ulama ini yang mengatakan bahwasanya mengusap kepala pun 3 kali, seperti anggota badan yang lain. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkan pendapat ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menguatkan pendapat ini. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad rawa Abu Dawud min wajhain sahaha ahadahuma Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu. Bahwasanya Al-Imam Abu Dawud mensahihkan, meriwayatkan dari 2 jalan terkait hadis Utsman bin Affan. Hadis yang pertama, Utsman bin Affan dikatakan masaha ra'sahu, ini Rasul Utsman bin Affan kemudian mengusap kepalanya, kata Umran bin Aban bahwa Utsman bin Affan kemudian mengusap kepalanya, titik, tidak dijelaskan di sana salasan atau berapanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Al-Imam Abu Dawud membawakan riwayat yang lain menerangkan tentang kisah Utsman bin Affan yang sedang berwudu. Di dalam riwayat tersebut yang disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan selainnya, di sana disebutkan fi hadis fi Utsman tasnifi mashir ra'si, menjelaskan bahwa Utsman bin Affan di salah satu riwayatnya itu dia menerangkan mengusap kepala sebanyak 3 kali. Wa ziyadatu min thiqatin maqbulah, dan tambahan dari orang yang thiqah itu diterima. Ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau di awal mayoritas ulama mereka berdalil dengan hadis Utsman bin Affan, karena 2 dalil yang dipegang oleh mayoritas ulama, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hadis Utsman bin Affan mencontohkan wudunya Rasulullah SAW. Kemudian sampai pada contoh yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan, masaha ra'sahu, titik. Utsman bin Affan kemudian mengusap kepalanya, titik, tidak dijelaskan berapanya. Kemudian difahami oleh mayoritas ulama bahwa ini sekali. Kenapa mayoritas ulama bisa mengatakan bahwa yang dimaksud mengusap kepala itu sekali? Karena ketika menerangkan tentang gerakan yang lainnya, membasuh wajah, membasuh kedua tangan dan kaki disebutkan 3 kali. Tapi ketika mengusap kepala hanya disebutkan sekali saja. Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud di dalam sunahnya membawakan sebuah jalan lain menerangkan tentang kisah ini. Ternyata di sana ada tambahan bahwasanya Utsman bin Affan mengusap kepalanya 3 kali. Ada tambahan kata 3 kali di sana. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa yang tepat adalah dianjurkan mengusap kepala pun 3 kali, bukan hanya sekali. Dan ini pula dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di mana Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan bala qad shahha min hadits Utsman radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu thalathan. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Tamamul Minnah mengatakan bahwasanya benar telah sahih hadis dari Utsman bin Affan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya 3 kali. Mengusap kepalanya 3 kali. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya sahih, mengusap kepala 3 kali. Kata Syekh Al-Albani, benar telah sahih hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah mengusap kepalanya 3 kali. Hadisnya bagaimana yang dimaksud oleh mereka berdua, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, oleh Syekh Al-Albani? Di antara hadis yang dimaksud tersebut adalah yang pertama, hadis dari Utsman bin Affan, wa masaha ra'sahu thalathan. Ada kalimat begitu, wa masaha ra'sahu thalathan. Kemudian Nabi SAW bahwa kemudian Utsman bin Affan mengusap kepalanya thalathan, sebanyak 3 kali. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ra'aitu Rasulullah tawaddu'a hakadha. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti ini, mengusap kepala 3 kali. Itu dalil hadis yang pertama yang menerangkan bahwa mengusap kepala pun 3 kali. Kemudian yang kedua dari seorang tabi'in Syaqiq ibn Salamah.
Syaqiq ibn Salamah mengatakan, "Ra'aitu Utsman ibn Affan ghassala dhira'aihi salasan. Aku melihat sahabat yang mulia Utsman ibn Affan membasuh kedua tangannya tiga kali. Wa masaha ra'sahu salasan. Kemudian aku melihat Utsman ibn Affan mengusap kepalanya tiga kali juga. Sumakol, kemudian Utsman ibn Affan mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hada." Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal semacam ini, melakukan seperti yang aku lakukan. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa kepala pun diusap tiga kali. Yang wajib satu kali, dianjurkan tiga kali. Ada selembaran broadcast atau tulisan di poster. Tulisannya, sejak kapan kalian tahu bahwa mengusap kepala itu yang benar hanya sekali saja? Begitu tulisannya. Kita ketika membaca hal semacam ini terbelah, kok bisa ini yang menulis buat poster begini tulisannya. Sejak kapan kalau yang benar mengusap kepala itu satu kali? Atau sejak kapan yang sunnah itu mengusap kepala satu kali? Maka kita katakan, sejak kapan Anda tahu bahwa mengusap kepala pun sebenarnya tiga kali? Ini hadis-hadis yang kita bawakan semua. Dan ini pula dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan ini pula dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sehingga mengusap kepala itu pun satu kali, itu yang wajib. Namun dianjurkan pula untuk mengusapnya sebanyak tiga kali. Sebagaimana anggota bagian tubuh yang lain dibasuh sebanyak tiga kali. Baik. Bahkan ada hadis yang lain dari Abu Bayy bin Muawwidh bin Afra mengatakan, "Fadzakartu wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat fi." Aku menyebutkan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau Abu Bayy bin Muawwidh ini mengatakan, "Faghasala kaffayhi thalathan wa wadda'a wajhahu thalathan wa madmada wastanshaqa marratan wa wadda'a yadayhi thalathan." Dimulai dari berkumur-kumur tiga kali, beristinsyak sekali. Kemudian membasuh wajahnya tiga kali, berkumur-kumur dan beristinsyak sekali. Kemudian membasuh kedua tangannya tiga kali. Wa masaha bi ra'sihi marratain. Rasulullah SAW mengusap kepalanya dua kali. Kalau tadi tiga kali, sekarang dua kali mengusapnya. Bagaimana caranya? Ya bada'u bi mu'akhkhari ra'sihi, dimulai dari belakang. Kalau tadi kita contohkan dimulai dari depan ke belakang, balik lagi ke depan. Ini enggak. Di dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yabda'u bi mu'akhkhari ra'si, dimulai dari belakang kepalanya ini, dari bagian belakang. Tsumma bi muqaddamihi, kemudian ke depan. Ini caranya. Wa bi udhunaini kiltaihima zuhurihima wa butunihima wa wadda'a rijlaihi salasan. Di dalam hadis yang mulia ini mengusap kepalanya dua kali. Dan caranya pun unik. Bagaimana caranya? Tangan dibasahi, kemudian mulai dari belakang ke depan satu kali, kemudian ambil air lagi dari depan ke belakang, jadi dua kali. Itu caranya, cara berikutnya, jadi dua kali. Hanya saja hadis ini diperselisihkan oleh sebagian para ulama. Sebagian mereka melemahkan dan sebagian mereka mensohikan. Kalau yang mensohikan, maka mengusap kepala boleh dua kali. Bagaimana cara mengusap kepala dua kali? Dimulai dari belakang. Bagaimana caranya? Misalkan air dibasahi, kemudian mulai dari belakang ke depan, kemudian ambil air yang baru, kemudian mulai lagi dari depan ke belakang. Itu mengusap kepala dua kali, caranya begitu. Baik. Nah, dengan demikian kita mengetahui mayoritas ulama mereka mengatakan bahwa mengusap kepala itu hanya satu kali saja, tidak boleh lebih dari satu kali. Sebagian para ulama yang lain, di antaranya Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, Sa'id bin Jubair atau bin Abi Rabah, Anas bin Malik, mereka berpandangan bahwa mengusap kepala pun boleh tiga kali, sebagaimana membasuh anggota wudu yang lain. Mana dalilnya? Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan sebagainya, sebagaimana telah kita sebutkan. Dan ini pula yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini pula pandangan yang dipegang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa mengusap kepala pun tiga kali. Bahkan sebagian ulama mengatakan pula bahwa mengusap kepala pun boleh dua kali dengan cara tadi, dimulai dari belakang ke depan, ambil lagi air yang baru dari depan ke belakang. Itu dua kali. Sehingga bagaimana kita mengusap kepala? Boleh satu kali ke depan belakang, atau dengan cara tadi dimulai dari tengah ke depan, dari tengah lagi ke tengah, begitu. Atau boleh juga bagi kita mengusap tiga kali, begitu, depan belakang. Lagi ambil air yang baru lagi, depan belakang. Ambil air yang baru lagi, depan belakang, pemborosan nantinya. Atau misalkan ambil air yang baru, caranya ambil dari tengah ke depan, kemudian samping. Ambil air yang baru lagi ke depan, kemudian samping. Ambil air yang baru lagi ke depan, kemudian samping. Atau boleh juga nanti dari samping ke depan, samping ke depan. Yang penting mulainya dari tengah sini. Itu caranya, Kalau ingin dua kali mengusapnya dengan air yang baru, ambil air, basahi tangan ini dengan air yang baru, kemudian mulai dari belakang ke depan, ambil air lagi yang baru, mulai dari depan ke belakang. Itu cara mengusap kepala.
Itu cara mengusap kepala. Baik, sampai di sini dulu terkait dengan mengusap kepala. Ada yang ditanyakan tidak? Silakan. Ada yang ditanyakan tidak terkait dengan mengusap kepala? Barangkali ada yang belum dipahami atau belum jelas. Sebelum masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Jadi pertama, cara mengusapnya bagaimana? Itu yang kita bahas. Kemudian batasan mengusap kepala itu dikatakan wajibnya semana? Kita katakan sebagian saja itu yang wajib. Kemudian yang ketiga, berapa kali mengusapnya? Berapa kali mengusapnya? Maka boleh 1 kali mengikuti mayoritas ulama, boleh juga 3 kali, boleh juga 2 kali. Tapi khusus untuk 2 kali caranya seperti tadi, dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Itu khususnya 2 kali. Baik, selesai pembahasan terkait dengan mengusap kepala. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya juga di sini, masih dalam poin yang ini, mengusap telinga. Mengusap telinga. Kalau tadi mengusap kepala, sekarang mengusap telinga. Kita bagian telinganya. Pertama, apa hukum mengusap telinga? Telinga ini apa hukumnya? Telinga, mengusap telinga. Maka para ulama mereka berselisih pendapat tentang mengusap telinga ini pula. Sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa mengusap telinga pun hukumnya wajib. Mengusap telinga hukumnya wajib. Jadi kalau berwudu tidak diusap telinganya, dari mengusap kepala langsung membasuh kaki, wudunya tidak sah. Sebagian ulama mengatakan wajib karena mengusap telinga pun merupakan bagian dari rukun wudu. Yang berpandangan semacam ini adalah mazhab Hanabilah, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga sebagian mazhab Malikiyah, ulama dari mazhab Malikiyah sebagian mereka, kemudian Ishaq bin Rahawiyah, kemudian Asy-Syaikh bin Baz berpandangan bahwa mengusap telinga ini wajib. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin dan Asy-Syaikh Al-Albani juga ulama kontemporernya, mereka berpandangan bahwa mengusap telinga ini wajib hukumnya, tidak boleh ditinggal. Kalau ditinggal tidak sah, tidak sah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis yang menerangkan tentang wudu. Semua hadis-hadis yang menerangkan tentang wudu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan mengusap telinga ini. Semua hadis yang menerangkan tentang wudu tidak pernah disebutkan bahwa Rasulullah meninggalkan mengusap telinga ini. Dan ini menunjukkan bahwa mengusap telinga hukumnya wajib. Karena Rasulullah SAW dalam prakteknya di semua hadisnya tidak pernah meninggalkan mengusap telinga. Tidak pernah. Itu dalil yang pertama, bahwa semua hadis yang tentang wudu pasti akan disebutkan mengusap telinga. Tidak pernah tidak disebutkan. Maka ini menunjukkan karena Rasulullah senantiasa mencontohkan mengusap telinga dan tidak pernah ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah mengusap telinga, maka itu menunjukkan dalil bahwa mengusap telinga hukumnya wajib. Itu yang pertama dalilnya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya. Rasulullah SAW bersabda, al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga ini merupakan bagian dari kepala. Kedua telinga ini merupakan bagian dari kepala. Karena kepala ini hukumnya wajib rukun, maka kedua telinga pun merupakan bagian dari kepala. Maknanya dia wajib juga, rukun juga. Begitu. Itu alasan pendapat yang pertama yang mengatakan wajib. Hadis ini dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa telinga pun merupakan bagian dari kepala. Kita bertanya, kepala apa hukumnya? Wajib, tidak boleh ditinggal. Begitu pula dengan telinga, karena telinga merupakan bagian dari kepala. Begitu cara pendalilan mereka. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, dalil-dalilnya. Pendapat yang kedua, maka dipahami dari cara berdalilnya. Pertama, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan mengusap telinga di semua hadisnya. Dan itu menunjukkan bahwa mengusap telinga wajib. Kemudian yang kedua, hadis menerangkan bahwa kedua telinga itu merupakan bagian dari kepala. Rasul mengatakan kedua telinga itu bagian dari kepala. Kepala hukumnya wajib. Karena kedua telinga ini bagian dari kepala, maka mengusap telinga pun hukumnya wajib. Itu cara berdalilnya. Kemudian mayoritas ulama, jumhur fuqaha dari kalangan mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki, kemudian mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, mereka berpandangan bahwa mengusap kedua telinga ini sunnah. Kalau seorang itu kemudian dia tidak mengusap telinganya sama sekali, setelah mengusap kepalanya langsung ke kaki, maka wudunya sah. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Maidah ayat 6. Sebagaimana sering kita ulang-ulang bahwa rukun wudu, wajib wudu adalah apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang mulia ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum. Rukun yang pertama dalam wudu yaitu membasuh wajahnya.
Wa aydiyakum minal marafiq. Yang kedua rukun wudu berikutnya adalah membasuh kedua tangannya sampai siku. Sikunya pun ikut dibasuh. Kemudian yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, mengusap kepala. Ini rukun yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bayn, membasuh mencuci kedua kakinya sampai ke tumit. 4 anggota inilah yang wajib, yang rukun untuk dibasuh. Adapun telinga tidak disebutkan dalam ayat. Kalau begitu kata mereka mayoritas ulama, mengusap telinga ini hukumnya sunnah. Jadi cukup 4 anggota ini saja yang dibasuh, hukumnya sah. Selain ini yang tidak disebutkan, tidak berkumur-kumur, tidak menghirup air ke hidung, tidak mengusap telinga, sah wudunya. Kata mayoritas ulama. Ini cara pendalilannya yang pertama. Kemudian itu yang dipegang oleh mayoritas ulama. Sekarang pertanyaannya, apa jawaban mayoritas ulama terhadap dalil-dalil yang dibawakan? Karena kalau dari segi dalil, bahwa tadi pendapat yang mengatakan wajib itu lebih kuat karena dalilnya tegas. Bahkan di sana ada hadis al-udhunani minar ra'si. 2 telinga ini merupakan bagian dari kepala, itu hadis jelas sekali. Maka mayoritas ulama mereka menjawab argumentasi dari pendapat yang tadi itu yang pertama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Mereka berpegang dengan 2 dalil utama, 2 dalil pokok. Pertama, mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan mengusap telinga. Itu dalil mereka. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan mengusap telinga, maka ini menunjukkan mengusap telinga wajib. Kemudian yang kedua, dalil hadis tegas bahwa kedua telinga merupakan bagian dari kepala. Karena hukum mengusap kepala adalah wajib dan juga kedua telinga bagian dari kepala, maka mengusap telinga hukumnya wajib juga, kata mereka. Kemudian mayoritas ulama menjawab. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan, amma ahkamul mas'alati fa mashul udhunaini sunnatun min ahadits as-sabiqah. Kata Imam Nawawi, adapun mengusap kedua telinga maka hukumnya sunnah berdasarkan hadis-hadis yang telah berlalu. Itu pertama. Sehingga ini pertama alasannya Imam Nawawi mengatakan bahwa mengusap kedua telinga itu sunnah. Belum menjawab argumentasi yang tadi. Apa jawabannya? Kalau dikatakan mayoritas ulama mengatakan sunnah, kemudian apa jawabannya terhadap 2 dalil yang dibawakan tadi? Al-Imam Syaukani menjawab, wa ujibu an dzalika. Kemudian Al-Imam Syaukani menjawab, bi annaha af'alun, terhadap dalil yang pertama, bahwa sebagian para ulama mengatakan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan mengusap telinga, maka ini dalil bahwa mengusap telinga itu wajib. Al-Imam Syaukani mengatakan, wa ujibu an dzalika, maka aku menjawab tentang hadis yang dibawakan tadi, bi annaha af'alun, bahwa hadis-hadis tadi itu sifatnya hanya perbuatan Rasul saja, la tadullu ala wujub, dan semata-mata perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajib. Perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajib, sampai dengan tegas Rasul mengatakan dengan lisannya, memerintahkan untuk jangan meninggalkan mengusap kedua telinga. Karena semua hadis yang menerangkan tentang mengusap kedua telinga ini hanya perbuatan Rasul saja, bukan ucapan, hanya contoh dari Rasul berupa perbuatan, maka kata para ulama, para fuqaha, para usuliyun, mereka mengatakan semata-mata perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajib. Itu alasannya. Jadi menurut kaidah usul, menurut para fuqaha, menurut para usuliyin, bahwa semata-mata perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajib. Sampai ada dalil yang menerangkan Rasul berkata dengan lisannya agar jangan meninggalkan mengusap telinga. Jadi yang namanya dalil itu dari hadis, ada yang berupa ucapan Rasul, ada yang berupa perbuatan Rasul. Kalau ucapan Rasul bentuk perintah, wajib. Ucapan Rasul yang bentuk yang perintah, maka konsekuensinya wajib. Adapun perbuatan Rasul saja, titik. Semata-mata perbuatan Rasul, para ulama, para usuliyin, mereka mengatakan tidak menunjukkan wajib. Karena hadis-hadis tentang mengusap telinga ini semuanya adalah perbuatan Rasul, contoh dari Rasul, tidak ada bentuk lisannya, tidak ada bentuk perintahnya dari lisan Rasul, maka semata-mata perbuatan Rasul tidak wajib. Semata-mata perbuatan Rasul bukan dalil wajibnya sesuatu. Sehingga dari sini mengusap telinga bukan wajib. Lah tapi kan Rasul tidak pernah meninggalkannya. Benar, dan semata-mata perbuatan Rasul tidak menunjukkan wajib. Nah, itulah perlunya belajar usul fikih, belajar qawaid fikih dan lain sebagainya. Karena ini dibahas di sana. Kalau semata-mata perbuatan Rasul berarti tidak wajib. Kalau ucapan Rasul berupa perintah wajib sampai ada dalil yang memalingkannya dan seterusnya. Itu yang pertama, jawaban kepada dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Imam Syaukani menjawab dalil yang kedua yang dibawakan di dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Umamah Al-Bahili, al-udhunani minar ra'si. Bagaimana menjawab hadis yang mulia ini? Maka mereka pun menjawab, di antaranya diwakili oleh Imam Syaukani, bahwasanya al-udhunani minar ra'si ini tidak menunjukkan bahwa yang namanya mengusap
telinga itu wajib seperti mengusap kepala. Namun makna dari al-udhunani minar ra'si itu maknanya bukan wajib, tapi makna yang dimaksud adalah bahwa telinga pun sama seperti kepala, yaitu diusap, bukan dibasuh. Jadi diusapnya yang dimaksud, bukan hukumnya. Jadi kalimat al-udhunani minar ra'si maknanya bukan karena kepala itu wajib diusap maka telinga pun wajib diusap, bukan itu. Tapi maknanya adalah karena kepala itu diusap, diusapnya itu maka telinga pun diusap. Bukan hukumnya, tapi diusapnya ini. Jadi kalimat al-udhunani minar ra'si, dua telinga ini merupakan bagian dari kepala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dua telinga pun diusap. Karena kepala ini caranya diusap, maka dua telinga pun diusap. Itu pemahamannya. Sekarang muncul pertanyaan, loh dari mana Imam Syaukani kok memahami demikian? Kenapa tidak dipahami bahwa karena kepala ini wajib, maka mengusap telinga pun wajib? Itu pertanyaan. Maka dikatakan bahwasanya memahami semacam ini karena ada pendahulunya. Karena Al-Imam Ahmad bin Hanbal memahami demikian. Al-Imam Ibnu Qudamah membawakan ucapan Al-Fallal. Kemudian Al-Imam Al-Fallal mengatakan, kulluhum haqau an Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal, bahwa semua ulama menyebutkan, mengkisahkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi man taraka mas'ahuma 'amidan aw nasiyan. Semuanya menyebutkan kisah dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal terkait dengan orang-orang yang sengaja tidak mengusap telinganya, baik karena sengaja ataupun karena lupa. Jadi semuanya menyebutkan tentang kisah ini, riwayat ini, tentang orang yang tidak mengusap telinganya karena sengaja atau karena lupa. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan annahu yujzi'u. Wudunya sah, wudunya sah. Kalaulah mengusap telinga ini wajib seperti mengusap kepala, maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal akan mengatakan wudunya tidak sah. Karena pertanyaannya terkait dengan orang yang sengaja tidak mengusap telinga dan juga orang yang kelupaan mengusap telinga, apa hukumnya? Kalaulah mengusap telinga ini wajib, maka Imam Ahmad tidak akan mengatakan sah wudunya, akan mengatakan wudunya tidak sah, apalagi orang yang sengaja tidak mengusap telinganya. Sehingga dari situ makna dari hadis Rasulullah al-udhunani minar ra'si, maknanya bukan karena kepala itu wajib maka mengusap telinga ini pun wajib, bukan. Tapi sedang menjelaskan bagaimana cara membersihkan telinga ini, apakah dibasuh atau diusap, itu fokusnya. Maka dari sini hadis ini maksudnya adalah sebagaimana kepala diusap maka telinga pun diusap. Sekarang muncul pertanyaan, dari mana pemahaman itu? Coba dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Karena Imam Ahmad bin Hanbal ketika bertanya, ketika disodorkan sebuah permasalahan orang yang tidak mengusap telinganya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya annahu yujzi'u, bahwasanya hal itu adalah sah. Baik. Nah itu diantaranya terkait dengan mengusap telinga. Sehingga dari sini yang namanya khusus mengusap telinga, bagian telinga hukumnya sunnah. Dengan dalil tadi surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian dengan jawaban atas sebuah dalil yang dibawakan oleh para ulama yang mengatakan wajib. Baik. Nah itu menarik kalau fikih itu begitu kadang. Kemudian berikutnya, sehingga yang wajib anggota wudu yang perlu untuk dibasuh adalah 4 saja. Wajah, kemudian kedua tangan sampai siku. Wajah dibasuh, kedua tangan dibasuh, kemudian kepala diusap. Diusap 1 kali wajibnya. Adapun kalaupun 3 kali tidak mengapa berdasarkan hadis-hadis yang baru saya sebutkan. Kemudian yang terakhir kedua kaki. Maka ini wajib. Selain itu hukumnya sunnah. Berkumur-kumur, beristinsyak hukumnya sunnah. Mengusap telinga hukumnya sunnah. Kalau misalkan seandainya hanya 4 ini saja dibasuh, 1 diusap ini, maka sah wudunya. Baik, jadi itu minimalnya dikatakan sah atau tidak. Kemudian berikutnya, bagaimana cara mengusap telinga ini? Tadi kita sudah mengatakan hukum mengusap telinga. Apa hukumnya? Kemudian bagaimana cara mengusap telinga ini? Maka caranya adalah dengan jari telunjuk ini dimasukkan ke dalam telinga. Adapun kemudian ibu jari ini untuk membersihkan bagian luar telinga. Bagian telunjuk ini dimasukkan dalam telinga. Kemudian yang bagian ibu jari ini di luar telinga. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana terkait dengan air yang digunakannya? Air yang digunakan untuk mengusap telinga. Ingat, telinga diusap bukan dibasuh. Jadi bukan dibasahi air diguyur ke telinga kita, bukan, tapi hanya diusap saja. Cara mengusapnya adalah jari ini untuk dimasukkan ke telinga, bersihkan bagian telinga ini, diusap. Kemudian bagian ininya mengusap bagian luarnya saja.
Bagaimana cara mengambil airnya? Maka mayoritas ulama dari kalangan mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, mereka menganggap, berpandangan, berpendapat bahwasanya mengusap kepala diperlukan air yang baru. Jadi ketika mengusap kepala selesai, ambil air yang baru, kemudian usap telinga lagi. Itu menurut mayoritas ulama. Adapun mazhab Hanafiyah mereka berpandangan bahwa saya mengusap kepala ini sekalian satu paket dengan bekas kepala itu tadi. Jadi kepala misalkan dari depan ke belakang, balik lagi ke depan, kemudian langsung tidak mengambil air yang baru, kemudian langsung mengusap kedua telinga. Itu mazhab Hanafiyah. Kalau mazhab mayoritas ulama, usap kepala ini, ambil air yang baru, kemudian usap telinga. Itu mayoritas ulama. Ada mazhab Hanafiyah mengatakan tidak, satu paket. Dari misalkan mengusap kepala dulu, kemudian setelah itu lanjutkan dengan telinga tanpa mengambil air yang baru. Baik. Adapun yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam bisawab, adalah mengusap telinga dengan bekas yang masih kita gunakan untuk mengusap kepala kita. Tapi kalau kita ingin mengambil air yang baru, maka tidak mengapa, mengikuti pandangan mayoritas ulama. Kita mengatakan bahwasanya pandangan yang lebih kuat adalah dengan sekalian satu paket dengan mengusap telinga adalah hadis. Semua hadis yang menerangkan tentang mengusap telinga, maka semuanya itu merupakan satu paket kelanjutan dari mengusap kepala, kemudian langsung dilanjutkan dengan telinga. Adapun mayoritas ulama mereka berpandangan dengan sebuah hadis di dalam Imam Tabarani. Ada hadis di sana yang berbunyi, "Khudhu lirra'si ma'an jadidan." Ambillah untuk mengusap kepalamu air yang baru. Karena telinga ini bagian dari kepala, maka begitu pula ketika mengusap telinga. Menurut mayoritas ulama begitu. Dari dalam hadis ini, khudhu lirra'si ma'an jadidan. Ambillah untuk mengusap kepalamu air yang baru. Telinga kan bagian dari kepala juga. Maka selesai mengusap kepala, kita ingin mengusap telinga, ambil air yang baru. Begitu pemahaman mereka. Karena kedua telinga bagian dari kepala. Hanya saja hadis ini ada kelemahan di dalamnya. Sehingga berdalil dengan hadis ini maka kurang tepat. Allah Ta'ala alam bisawab. Sehingga cara mengusap telinga yang afdol, kita katakan begitu, yang utama adalah dengan langsung satu paket dengan mengusap kepala. Selesai mengusap kepala, maka lanjutkan dengan mengusap telinga. Itu yang afdol, yang utama. Adapun kalau ingin mengambil air yang baru untuk mengusap telinga, maka itu pun tidak mengapa, mengikuti pandangan mayoritas para ulama. Baik, itu beberapa permasalahannya. Kemudian kita baca di sini. Tsumma ba'da dzalika, selesai kita dalam pembahasan mengusap kepala dan telinga, panjang juga. Tsumma ba'da dzalika yaghsilu rijlahu liyumna thalathan ma'al ka'bayn, tsumma al-yusra thalathan ma'al ka'bayn. Kemudian setelah mengusap kepala dan mengusap telinga dengan penjelasan yang telah kita sebutkan, setelah itu terakhir adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kaki bagian kanan sebanyak 3 kali hingga ke dua mata kaki. Mata kakinya kena itu, mata kakinya. Tsumma al-yusra thalathan, kemudian kaki kirinya 3 kali. Jadi kanan 3 kali sampai mata kakinya termasuk dalamnya. Kemudian yang kirinya 3 kali sampai kepada kedua mata kaki juga. Bahkan sampai mendekati betis. Fisaki fal ka'ban maksulani, sampai mendekati betis, yang mana kedua mata kaki itu dia termasuk dalam basuhan. Tumit dan mata kaki termasuk dalam basuhan di bagian kaki. Kemudian sedikit lagi agar selesai di halaman ini. Wasunatu salatan fil madmadha wal istinsyaq wal wajhi wal yadain wal rijlain. Yang sunnah adalah, ingat, yang wajib adalah 1 kali basuhan, yang wajib. Semua anggota badan tadi wajib 1 kali basuhan. Yang sunnahnya 3 kali. Fil madmadha wal istinsyaq, dalam berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Fil wajhi wal yadain, ketika membasuh wajah dan membasuh kedua tangan. Warijlain, dan juga ketika membasuh kedua kaki, yang wajib, yang sunnah 3 kali. Wa amar ra'su mashatan wahidatan. Adapun mengusap kepala, ini Syekh bin Baz bahwa mengusap kepala hanya 1 kali saja, ma'udhunaini bersama dengan mengusap kedua telinga. Telah kita jelaskan bahwa yang sunnah pula dalam mengusap kepala pun dan mengusap telinga, mengusap kepalanya saja, mengusap kepala pun hanyalah 3 kali. Dianjurkan begitu 3 kali juga, sesuai dengan hadis-hadis yang ada. Adapun Syekh bin Baz berpandangan bahwa mengusap kepala hanya 1 kali saja. Hadhihi sunnah, inilah yang sunnah. Wa in lam yaghsil wajhahu illa marratan ammahu bil ma'i thumma ammahu yadayhi bil ma' marratan wa qadar rijlan ammahuma bil ma'i marratan aw marratain ajza dzalika. Adapun kalau misalkan yang tadi itu semuanya dibasuh hanya sekali saja atau 2 kali saja, maka dikatakan ajza dzalik, maka sah wudunya.
Walakinil afdal salatan. Namun yang utama yang sunnah adalah 3 kali 3 kali. Wa qad tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a maratan wa marratain wa salatan. Telah sabit dari Rasulullah, telah datang hadis dari Rasulullah bahwa Rasulullah berwudu 1 kali 1 kali. Di dalam riwayat yang lain 2 kali 2 kali. Di dalam riwayat yang lain 3 kali 3 kali dan tidak lebih dari 3 kali. Wa tsabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawadda'a fi ba'dhiha salatan wa fi ba'dhiha marratain. Dan telah sabit datang keterangan dari Rasulullah SAW, terkadang di sebagian anggota wudhu Rasulullah membasuhnya 3 kali, terkadang 2 kali. Fal amru wasi'un bihamdillah. Maka caranya luas, maka perkara ini luas, tidak mengapa ingin 1 kali, ingin 2 kali, ingin 3 kali. Hanya saja yang wajib adalah 1 kali dan yang sunnah 2 kali atau sampai 3 kali. Wallahu ta'ala alam bissawab. Silakan sebelum ditutup barangkali ada 1-2 pertanyaan seputar permasalahan ini, dipersilakan.